Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin Admin Surimin akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa episode ke-18. Namun sebelumnya Mimin ucapkan antur nuhun terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Karena Mimin alhamdulillah sudah dimonet. Thank you very much pokoknya mah kepada semuanya. Sudahi openingannya, langsung kita gaskan ke alur ceritanya. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun beserta ibu guru sedang menaiki mobil untuk menjemput Neng Lele ke kantor polisi. Di tengah perjalanan terlihat mereka pun berbincang-bincang. Bu guru, kenapa kejadiannya bisa sampai seperti ini? Kenapa kau tidak melaporkan ke polisi perbuatan Wang Ming kepadamu? Ucap Yang Yiyun bertanya kepada ibu guru. Terlihat ibu guru pun menghela napas. Lantas dia menjawab pertanyaan Yang Yiyun tersebut. Ini kejadiannya beberapa tahun lalu Yang Yiyun. Ibu guru pun curhat kepada Yang Yiyun persoalan masa lalunya. Aku dengan mantan suamiku bertemu karena kenalan dari keluarga. Saat itu keluarga Wang Ming membuka usaha, bisa dihitung sebagai keluarga yang kaya. Ibuku juga tertarik karena kondisi Wang Ming ini. Makanya buru-buru menyuruhku menikah dengannya. Tidak lama kemudian langsung menikah dan melahirkan seorang anak. Tapi setelah menikah baru menyadari bahwa Wang Ming adalah seorang penjudi. Tidak lama kemudian sudah menghabiskan kekayaan rumah karena kalah judi. Dan berutang banyak, emosinya juga sangat meledak-ledak sehingga sering memukulku di depan anakku sendiri. Setelah bercerai dengannya, aku melakukan penggugatan dengannya. Tapi hakim malah memberikan hak asuh kepada dia. Setelahnya dia sering menggunakan anak untuk meminta uang dan mengancamku kalau melaporkan ke polisi maka aku selamanya tidak akan bisa bertemu dengan Lele. Ucap ibu guru tersebut curhat kepada Yang Yun sambil menangis terseduh-seduh. Sebagai laki-laki Yang Yun pun menjadi sandaran ibu guru tersebut. Lantas Yang Yun pun berkata, "Tenang saja Bu Guru, aku akan membalas bantuanmu saat di universitas. Aku dari sekarang akan ada untukmu. Tidak ada orang lain yang berani mencari masalah denganmu lagi Bu Guru." Kata-kata Yang Yun pun membuat ibu guru menjadi merah mukanya. Terlihat dia pun malu-malu kucing dibuatnya. "Apa yang aku lakukan? Bukankah ini seperti mengungkapkan perasaan?" Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya sambil terewas-rewas karena dia pun tidak sadar mengucapkan hal yang seperti itu. Akhirnya mereka pun sampai ke kantor polisi ibu kota kuno. Mereka pun disambut oleh bapak polisi yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Lantas bapak polisi itu pun berkata, "Anak kecil Lele yang melaporkan polisi. Dia berada di dalam. Ayo kalian semua masuk sini." Ucap bapak polisi tersebut. Akhirnya setelah sekian lama ibu dan anak itu pun dipertemukan. "Lele, ibu, Lele, kau tidak apa-apa kan? Bagaimana kau bisa datang ke kantor polisi?" Ucap ibu guru sambil memeluk Neng Lele karena rindu. Karena sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan berjongjongan-jongjongan tidak ketemu dengan anaknya tersebut. "Aku hampir mati karena pengap," ucap Neng Lele karena dia pun terjepit sesuatu. Ya itu, jepitan itu pun membuat Yang Yun menjadi molohok. Hokcai, molohok sambil ngacai. "Kasih sayang ibu yang sangat kuat." Ucap Yang Yiyun. Terlihat bapak polisi yang menutupi mata karena bapak polisi tersebut stay halal. "Aku diam-diam kabur saat ayah tidak ada di rumah. Aku dengar ayah sedang menelepon denganmu, sehingga aku tahu dia pasti pergi mencarimu lagi. Makanya aku datang ke kantor polisi," ucap si Lele menjelaskan kepada ibunya. "Nona Oyang, kami sudah memahami kondisinya. Setelah memeriksa, kami menyadari bahwa mantan suamimu Wang Ming berkaitan dengan perdagangan narkoboy. Dia akan mendapatkan hukuman berat. Nanti kau hanya perlu melakukan pencatatan dengan kami. Sudah cukup." "Syukurlah. Terima kasih atas usaha keras Bapak polisi,"
Ucap ibu guru kepada bapak polisi mengucapkan antur nuhun. Tenang saja ibu guru, ini semua adalah kewajibanku sebagai polisi mengayomi masyarakat. Ucap bapak polisi tersebut. Lele, nanti pulang ke rumah, ibu akan memasakkan makanan enak untukmu. Karena ibu tahu, bapakmu suka memberikan kulup dangder saja kepadamu ya. Ucap ibu guru tersebut kepada Lele anaknya. Kalau begitu aku mau makan paha kebo. Aku sudah lama tidak memakannya. Ucap Neng Lele meminta paha ayam kepada ibunya. Iya, iya, nanti ibu bikinin untukmu. Yang Iyun, kau juga sekalian saja aku mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasihku terhadapmu Yang Yiyun. Iya, iya boleh, ucap Yang Yiyun sambil terkejut karena mau ditraktir makan oleh ibu gurunya sendiri. Namun tiba-tiba Yang Yiyun memikirkan bahwa dia sedang dihuapan oleh ibu gurunya itu. Yang Yiyun, buka mulutmu. Ah, rumah guru orang Yoking. Ucap Yang Yiyun sambil memikirkan ibu guru tersebut. Namun Neng Lele terlihat memerhatikan mereka berdua. Lantas dia pun berkata, "Paman, apakah kau memiliki perasaan dengan ibuku?" Sontak saja perkataan Neng Lele pun membuat mereka semua menjadi terewas-rewas, tercengang-cengang dan terheran-heran. "Lele, apa yang kau bicarakan, Nak?" Ucap ibu guru kepada anaknya. Terlihat Neng Lele pun nyungsep lagi. Terlihat Yang Yun pun salting dibuatnya. "Hah, tidak apa-apa, anak kecil tidak bermaksud apa-apa," ucap Yang Yiyun sambil menggaruk-garuk kepalanya. Terlihat Neng Lele pun menatap tajam ke arah Yang Yiyun sehingga membuat Yang Yiyun bingung dibuatnya. Kenapa dengan anak kecil ini? Akhirnya mereka pun dibawa ke rumah ibu guru tersebut. Lantas di sana ibu guru itu pun mempersiapkan makanan. "Ayo makan." Yang Yun pun rewas karena makanan di sana sangatlah banyak bagaikan lagi hajatan. "Ini banyak sekali. Karena muridku datang bertamu ke rumahku, tentu saja aku harus menunjukkan kemampuanku," ucap ibu guru Yang Yoking. Ibu guru yang secantik artis TikTok ini bagaimana bersedia menikah dengan si Wang Ming? Seharusnya berterima kasih, malah berselingkuh. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya sambil memperhatikan ibu guru tersebut. "Paman, apakah kau sedang melihat dada ibuku?" Ucap si Lele sehingga membuat Yang Yiyun menjadi rewas. "Lebih baik aku ganti baju saja," ucap ibu guru tersebut sambil malu-malu karena perkataan Neng Lele. "Ah, Bu Guru, baju itu sangat cocok denganmu. Jangan sembarangan berbicara, Neng Lele," ucap Yang Yiyun yang tak rela melihat pemandangan anu pangsae-saena di payunan panona. Nggak ngerti juga gak apa-apa. Akhirnya mereka pun makan bagaikan keluarga yang sangat romantis jiwa. "Yang Yiyun, saat sedang bertumbuh harus makan banyak," ucap ibu guru sambil memberikan sepotong daging kepada Yang Yiyun. "Terima kasih ibu guru," ucap Yang Yiyun. Namun tidak puguh tidak karuh Neng Lele pun berkata, "Kalau tidak paman menjadi ayah Lele saja," ucap Neng Lele sehingga membuat mereka pun rewas dengan perkataan tersebut. "Lele, apa yang sedang kau bicarakan? Kau tidak boleh seperti itu," ucap ibu guru. Terlihat dia pun tersipu malu. "Tapi ayah dulu juga seperti ini melihat dada ibu. Dan paman juga sudah menolong ibu. Sehingga aku ingin paman menjadi ayah baruku, Bu," ucap Neng Lele. Lele masih polos, ucapannya jangan dimasukkan ke dalam hati. "Cepat makan, nanti menjadi dingin." Sangat enak," ucap Yang Yiyun. "Ayah, pelan-pelan makannya ya," ucap Neng Lele kepada Yang Yiyun. Scene pun berganti, terlihat Yang Yun yang sudah berada di gedung Zhao. Terlihat Yang Yun yang masih memikirkan perkataan Neng Lele tersebut. "Ayah, ayah, ayah. Aku tidak ingin cepat-cepat menjadi seorang ayah," ucap Yang Yiyun di dalam lamunannya tersebut. "Sudah pulang kerja, kenapa wajahmu seperti itu, Yang Yiyun?" ucap Neng Zhao. Namun tiba-tiba Neng Zhao mendengar Yang Yun berucap kata-kata ayah. "Ayah?" ucap Neng Zhao terheran-heran.
Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun rewas karena tidak puguh tidak karu Neng Zhao ada di belakangnya dan mendengarkan lamunannya tersebut. Bukan lelaki namanya kalau tidak pandai merangkai kata. Tidak apa-apa. Kemarin malam sedikit insomnia, ucap Yang Yiyun mengeles. Namun seperti biasa wanita tidak semerta-merta percaya terhadap laki-laki. Insomnia, ayah. Sebelumnya melihat biodata Yang Yiyun, ayahnya menghilang di medan pertempuran. Apakah kemarin malam mimpi ayahnya? Sangat kasihan sekali, ucap Neng Zhao di dalam benaknya. Kalau begitu, ayo cepat pergi, ucap Neng Zhao. Pergi kemana? Jawab Yang Yiyun. Aku jarang mentraktir orang. Kalau kau tidak bersedia pergi, ya sudah, ucap Neng Zhao kepada Yang Yiyun. Namun akhirnya Yang Yiyun pun mengingat kata-kata Neng Zhao kemarin. Boleh, demi membalas budimu, aku akan mentraktirmu makan lain kali. Kau juga pernah menolongku, seharusnya aku yang mentraktirmu makan. Itulah ingatan Yang Yiyun. Hampir saja lupa dengan hal ini. Direktur secantik kamu mentraktir makan, kenapa tidak mau pergi? Ayo kita pergi, ucap Yang Yiyun sambil senang. Lain kali kalau kau lupa lagi, aku tidak akan mentraktirmu lagi, ucap Neng Zhao. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Secara aku mau ditraktir oleh direktur cantik, ucap Yang Yiyun. Lantas mereka pun pergi bergegas keluar. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seseorang, sehingga membuat mereka terheran-heran, terkaget-kaget dan terewas-rewas. Nanan, akhirnya kau sudah turun, ucap orang tersebut kepada Neng Zaonan. Sebagai informasi bahwa dia adalah keluarga dari petarung kuno Yang Jing dari keluarga Ye. Lantas Yang Jing bersama asistennya menghampiri Yang Yiyun beserta Neng Zhao. Jika aku berada di sampingmu, aku akan bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, ucap si Yang Jing kepada Neng Zhao. Lantas Neng Zhao pun malah mengabaikan si Yang Ming tersebut. Lebih baik makan apa? Ucap Neng Zhao kepada Yang Yiyun. Apakah kau suka makan makanan Jepang? Sabu-sabu juga boleh, ucap Yang Yiyun. Tunggu sebentar, ucap asisten si Yang Jing tersebut menghentikan Yang Yiyun beserta Neng Zhao. Apa yang ingin dibicarakan oleh Tuan Muda? Siapa dua orang yang berisik di samping ini? Ucap Yang Yiyun bertanya kepada Neng Zhao. Mereka adalah orang keluarga Ye, yang dari keluarga petarung kuno Yang Jing. Abaikan saja, ayo kita pergi, ucap Neng Zhao kepada Yang Yiyun mengabaikan dua orang tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat si Yang Jing rada-rada ruwet saeutik. Nanan, aku tahu kau tidak dapat menerima hal ini dalam sekejap waktu. Makanya tanpa berpikir kabur dari Yang Jing ke tempat miskin ini. Tapi tidak peduli kau ingin bertemu denganku atau tidak, kau tetap adalah tunanganku. Ini sudah ditentukan oleh kakek keluarga kita berdua. Kau dan aku tidak bisa mengubahnya. Ayo pulang denganku, ucap si Yang Jing mengajak pulang Neng Zhao ke rumahnya. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Zhao menjadi murka. Aku katakan sekali lagi, aku adalah aku, kau adalah kau. Kita tidak mungkin bersama. Pulang ke Yang Jing atau tidak, itu adalah urusanku, ucap Neng Zhao. Dan akhirnya episode ini pun anggesan.